bagian atas dan bagian bawah gitu ya, kita jumlahkan. Jadi hasilnya 26 gitu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nastain. Di video kali ini kita akan belajar matematika, yaitu trik perhitungan cepat dengan metode jari dan metode garis. Tanpa mengulur banyak waktu, mari kita mulai. Oke teman-teman, di perkalian cepat ini kita awali dengan metode jari ya, yang mana metode jari perkaliannya bentuk satuan. Nah, kita buat contoh soalnya terlebih dahulu ya, biar teman-teman paham. Contoh soal yang pertama, 8 dikali 6. Contoh soal yang kedua, 7 dikali 9. Contoh soal yang ketiga, 8 dikali 8. Contoh soal keempat, 6 dikali 9. Cukup ya, sampai 4 aja ya. Nah, kita bahas contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada pertama 8 dikali 6. Gimana caranya atau triknya? Yaitu teman-teman siapkan tangannya masing-masing ya. Kedua tangan ya. Tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kita fokus dulu ke tangan sebelah kanan nih. Di tangan sebelah kanan kan udah ada jari 5 ya. Maka kita awali aja dengan angka 6. Jadi 6, 7, 8, 9. Sampai 9 aja ya. Loh, kenapa sampai 9 aja? Karena angka 10 itu bentuk puluhan ya, yang mana puluhan nanti kita bahas di metode garis gitu ya. Nah, kita tangan kiri juga sama, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kita lihat soalnya, 8 dikali 6. 8-nya ini tangan kanan, 6-nya ini tangan kiri. Jadi 8 ini kita lipat jari sampai ke 8 gitu ya. Jadi 6, 7, 8 yang dilipat ya. Nah, tangan kiri jarinya kita lipat sampai 6. Cuma 1 ya. 6 gitu ya. Nah, sampai sini untuk jari yang dilipat kita hitung kelipatan 10, atau setiap jarinya kita hitung 10 gitu ya. Jadi 10 ya, berarti 30 gitu ya. Yang tangan kiri pun 10 gitu kan. Nah, di sini kita jumlahkan. Jadi tangan kanan sama kiri jumlahkan. Yang tangan kanan kan ada 30 berarti ya. Yang tangan kiri 10. 30 tambah 10, 40 gitu ya. Kita tulis dulu nih 40 biar mudah ya. Nah, untuk jari yang masih berdiri kita hitung juga. Yang sebelah kanan 1, 2. Yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang jari yang masih berdiri ini jumlahnya dikalikan ya, antara tangan kanan dan tangan kiri. Jadi yang tangan kanan itu ada 2, yang tangan kiri ada 4. Berarti 2 dikali 4, 8 ya. Kita tulis 8. Nah, jumlah dari yang dilipat sama yang masih berdiri itu dijumlahkan ya. Jadi 40 ditambah 8 sama dengan 48. Jadi hasil dari 8 dikali 6 yaitu 48. Mudah ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. 7 dikali 9. Seperti biasa teman-teman siapkan tangannya masing-masing, yaitu tangan kanan dan tangan kiri ya. Nah, kita anggap yang seperti di atas. Kita mulai dari angka 6, 7, 8, 9 ya. Tangan kiri pun sama, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. 7 dikali 9. 7-nya ini tangan kanan, 9 ini tangan kiri. Jadi kita lipat sampai ke jari yang 7 gitu ya. Ini ya, 6, 7 gitu ya.
yang tangan kiri sampai ke 9. Jadi 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, untuk jari yang dilipat kita hitung kelipatan 10. Tangan kanan 10, 20 gitu ya, langsung aja ya. Untuk yang tangan kiri 10, 20, 30, 40. Nah, jadi 20 ditambah 40 sama dengan 60 gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kita hitung yang tangan yang masih berdiri. Yang tangan kanan 1, 2, 3. Yang tangan kiri 1 gitu ya. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3 gitu ya. Nah, 60 ditambah 3 sama dengan 63. Jadi hasil 7 dikali 9 sama dengan 63. Mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini ada contoh soal 8 dikali 8. Nah, ini seperti biasa teman-teman siapkan tangannya masing-masing, kedua tangan ya, tangan kanan, tangan kiri. Nah, kita mulai dari angka 6, yang tangan kanan dulu, 7, 8, 9. Yang tangan kiri 6, 7, 8, 9. Nah, di soalnya 8 dikali 8, berarti tangan kanan jarinya sampai 8 yang dilipat ya, tangan kiri pun yang dilipat jarinya sampai 8 gitu ya. 6, 7, 8. Tangan kiri 6, 7, 8. Nah, untuk yang dilipat seperti biasa dihitung kelipatan 10. Yang tangan kanan dulu 10, 20, 30. Yang tangan kiri 10, 20, 30 ya. Jadi 30 ditambah 30 sama dengan 60. Kita lanjut hitung yang jari yang masih berdiri. Yang tangan kanan dulu 1, 2. Yang tangan kiri 1, 2. Jadi hasilnya 2 dikali 2 4 gitu ya. Nah, 60 ditambah 4 sama dengan 64. Jadi hasil dari perkalian 8 dikali 8 sama dengan 64. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut aja di soal nomor 4. Triknya sama ya. Itu teman-teman siapkan jarinya, siapkan kedua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, di tangan kanan kita anggap mulai dari angka 6, 7, 8, 9 ya. Tangan kiri sama 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat contohnya 6 dikali 9 ya, tangan kanan 6, tangan kiri 9 gitu ya, yang dilipat ke tangan kanan dulu yaitu 6, jadinya 6 gitu ya. Tangan kiri 9 nih, jadi 6, 7, 8, 9. Jadi yang dilipat kita hitung kelipatan 10 gitu ya, yang tangan kanan, yang tangan kiri 10, 20, 30, 40 ya. Jadi 10 ditambah 40 hasilnya 50. Nah, setelah itu kita hitung yang jari yang masih berdiri. Yang tangan kanan dulu 1, 2, 3, 4. Yang tangan kiri 1 dikalikan, jadi 4 dikali 1 hasilnya 4 gitu ya. Jadi 50 ditambah 4 hasilnya 54. Maka hasil perkalian dari 6 dikali 9 hasilnya 54. Mudah ya. Kita lanjut di perkalian cepat dengan metode garis, di mana metode garis ini perkaliannya bentuk puluhan ya. Nah, kita langsung aja ke contoh pertama.
Di sini ada contoh soal 41 dikali 13. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat angka yang angka yang depan dulu ya. 41, atau kita anggap 4 dan 1. Jadi kita bikin garis 4 dan 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk satunya kita kasih jarak ya, 1 gitu ya. Dikali 13, 1 sama 3 ya. Jadi kita bikin garisnya berlawan arah gitu ya. 1. Nah, untuk 3-nya kita kasih jarak 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sampai sini kita jumlahkan bagian per bagiannya ya. Jadi bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan gitu ya. Nah, kita fokus ke bagian atas dulu nih. Jadi jumlah garis yang ke arah kiri dikalikan dengan jumlah garis yang ke arah kanan ya. Kita hitung garis yang ke arah kiri ya. 1, 2, 3. Kita hitung yang ke arah kanan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti 3 dikali 4 hasilnya 12 ya. Nah, habis ini kita ke arah bawah. Yang ke arah bawah, garis yang ke arah kiri 1 ya. Yang ke arah kanan 1. Maka 1 dikali 1 hasilnya 1 gitu ya. Nah, sampai sini jumlah dari bagian atas ya sama bagian bawah dijumlahkan gitu ya. Jadi 12 ditambah 1 hasilnya 13 gitu ya. Nah, kita lanjut ke arah atau ke bagian kiri, yaitu garis yang ke arah atas dikali jumlah garis yang ke arah bawah. Yang ke arah atas kan cuma 1 gitu ya. Untuk yang ke arah bawah kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 1 dikali 4 hasilnya 4 gitu ya. Nah, lanjut ke bagian kanan. Di bagian kanan garis yang ke arah atas ada 1. Untuk yang ke bagian bawah kita hitung 1, 2, 3. 1 dikali 3 hasilnya 3 gitu ya. Nah, sampai sini kita ke jumlahkan ke bagian kiri dulu nih. Jadi seperti ini ya. Jadi perintahnya jumlahkan satuannya. Jadi di angka 13 ini satunya ini bentuknya puluhan ya. Maka kita anggap aja satu ini satuan gitu ya. Karena perintahnya penjumlahan satuan. Ya. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Kita tulis 5 ya. Lalu yang belakang perintahnya jumlahkan ke puluhan. Nah, 13 ini 3-nya kan satuan, kita anggap aja ke puluhan. Jadi kita anggap ke 30 gitu ya. Jadi 30 ditambah 3 hasilnya 33 gitu ya. Jadi hasil dari perkalian 41 dikali 13 sama dengan 533. Sampai sini belum paham kayaknya ya. Nah, kita lanjut aja ke soal nomor 2 biar paham nanti. Di sini ada contoh soal 35 dikali 42. Sistemnya sama ya. Kita lihat dulu angka yang paling depan 3 sama 5 ya anggapannya ya. Kita bikin garis 1, 2, 3. 5-nya kita kasih jarak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dikali 42. 4 sama 2. Kita bikin garis berlawanan ya. 1, 2, 3, 4. Untuk 2-nya kita kasih jarak ya. 1, 2 gitu ya. Nah, sampai sini kita jumlahkan bagian per bagian. Kita mulai dari bagian atas dulu ya. Garis yang ke arah kiri kita hitung 1, 2. Garis yang ke arah kanan kita hitung 1, 2, 3. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6 ya. Lanjut kita ke arah bawah atau ke bagian bawah. Kita hitung garis yang ke arah kiri 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu kita hitung ke garis yang ke arah kanan. 1 2 3 4. Jadi 5 dikali 4 hasilnya 20 ya. Maka bagian atas dan bagian bawah gitu ya, kita jumlahkan. Jadi hasilnya 26 gitu ya. Lanjut kita ke bagian kiri. Kita hitung garis yang ke arah atas. 1 2 3 4. Yang garis yang ke arah bawah 1 2 3 4 dikali 3 hasilnya 12 gitu ya. Lanjut kita ke bagian kanan. Kita hitung garis yang ke arah atas. 1 2 3 4 5. Untuk garis yang ke arah bawah 1 2 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah sampai sini kita seperti tadi ya. Jadi kita ubah atau ini ya, karena perintahnya penjumlahan satuan. Jadi yang duanya ini kan puluhan nih, 26, duanya ini puluhan. Jadi kita anggap aja duanya satuan gitu ya. Nah, 12 ditambah 2 hasilnya 14, kita tulis ya. Untuk yang belakang ini perintahnya penjumlahan ke puluhan. Jadi 26, 6 nya ini satuan, kita anggap aja puluhan, jadi puluhan ya. Jadi 60 gitu ya. 60 ditambah 10 hasilnya 70. Maka perkalian dari 35 dikali 42 sama dengan 1470. Sampai sini udah lumayan paham ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3 deh. Di sini ada contoh soal 52 dikali 44. Sama ya sistemnya ya. Kita lihat dulu angka yang paling depan 5 dan 2. Kita bikin garis ya. 1 2 3 4 5. Nah untuk yang duanya ini kita kasih jarak ya. 1 2 dikali 44. 4 dan 4 ya. Jadi kita bikin garis berlawan arah 4-nya. 1 2 3 4. 4 yang satunya kita bikin apa? Kita kasih jarak 1 2 3 4. Nah sampai sini kita jumlahkan bagian-bagiannya ya. Bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan gitu ya. Kita mulai dari bagian atas. Nah jadi kita hitung garis yang ke arah kiri. 1 2 3 4. Untuk garis yang ke arah kanan 1 2 3 4 5. 4 dikali 5 hasilnya 20 ya. Lanjut kita ke bagian bawah. Kita hitung untuk garis yang ke arah kiri 1 2. Untuk garis yang ke arah kanan 1 2 3 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka bagian atas sama bagian bawah kita jumlahkan ya. Hasilnya 28. Sampai sini kita ke bagian yang kiri ya. Kita hitung garis yang ke arah atas ya. 1 2 3 4. Lalu kita hitung garis yang bagian bawah atau ke arah bawah. 1 2 3 4 5. 4 dikali 5 hasilnya 20 ya. Kita lanjut ke bagian yang kanan. Kita hitung garis yang ke arah atas 1 2. Untuk garis yang ke arah bawah 1 2 3 4. 2 dikali 4 hasilnya 8 ya. Maka sistemnya kayak tadi ya. Kita jumlahkan ke satuan. Puluhan jadi diubah menjadi satuan ya. 20 ditambah 2. 2 nya ini kita anggap aja udah satuan ya. 20 ditambah 2 hasilnya 22 gitu ya. Untuk yang belakang yang tadinya satuan diubah menjadi puluhan. Jadi kita anggap aja 80 ditambah 8 hasilnya
gitu ya. Maka hasil perkalian dari 52 dikali 44 sama dengan 2288 gitu ya. Paham sampai sini ya? Kita lanjut untuk contoh soal nomor 4 ya. Di sini ada soal 32 dikali 15 gitu ya. Jadi sistemnya sama ya. Kita lihat dulu angka yang paling depan 3 dan 2 ya, anggap aja gitu ya. Jadi kita bikin garis 1 2 3. Nah untuk 2 nya kita kasih jarak ya 1 2 gitu ya, dikali 15 1 dan 5 gitu ya. Nah kita bikin garisnya berlawanan 1. Untuk 5 nya kita kasih jarak 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah di sini kita jumlahkan bagian per bagian. Jadi kita jumlahkan bagian atas dulu ya. Kita hitung untuk garis yang ke arah kiri ya. 1 2 3 4 5. Untuk garis yang ke arah kanan 1 2 3. 5 dikali 3 hasilnya 15 ya. Nah kita ke bagian bawah, kita hitung garis yang ke arah kiri 1 2. Untuk garis yang ke arah kanan 1 gitu ya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah sampai sini bagian atas sama bagian bawah ini ya dijumlahkan. Jadi 15 ditambah 2 hasilnya 17 gitu ya. Kita lanjut ke bagian kiri. Ini garis yang ke arah atas kita hitung 1. Untuk garis yang ke arah bawah 1 2 3 gitu ya. 1 dikali 3 hasilnya 3. Lanjut kita ke bagian kanan. Untuk garis yang ke arah atas 1 2. Untuk garis yang ke arah bawah 1 2 3 4 5. 2 dikali 5 hasilnya 10 ya. Nah sampai sini kita seperti yang di atas ya. Jadi puluhan kita anggap menjadi satuan gitu ya. Jadi 3 ditambah 1 atau 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kita tulis 4 ya. Nah untuk yang belakangnya yang tadinya satuan kita jumlahkan ke puluhan ya. Jadi anggap aja nih 70 ditambah 10 hasilnya 80 gitu ya. Maka hasil perkalian dari 32 dikali 15 sama dengan 480 gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.